bakti, setia bakti, setia pada Yesus, bersukacita memuji selalu nama Yesus yang sungguh sangat teguh. Gereja bakti, setia bakti, membawa kasih Yesus kepada dunia yang tak tersesat, ada damai sejahtera. Gereja bakti, setia bakti, selalu bergemar dalam firman Tuhan. Gereja bakti, setia bakti, pantang menyerah, mengabarkan Injil. Kita berikan gereja baptis setia bakti. Gereja bakti, setia bakti, setia pada Yesus. Gereja berteguh untuk melayani nama Kristus Tuhan yang Maha Kasih. Gereja bakti, setia bakti, bersatu dalam kasih, saling menjalin eratkan kutu dalam damai sejahtera. Gereja baptis setia bakti. Gereja bakti, setia bakti, selalu bergema dalam firman Tuhan. Gereja bakti, setia bakti, barang bergerak mengabarkan Injil. Gereja bakti, setia bakti, selalu bergema dalam firman Tuhan. Gereja bakti, setia bakti, pantang menyerah, mengabarkan Injil. Salam, berjumpa lagi dalam rekat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua oleh karena kita semua ada selalu dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Rekat hari ini diambil dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakan Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Itulah sebabnya aku, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kepada kita pada hari ini memberitahukan berkat yang luar biasa untuk kita semuanya, yaitu orang-orang yang dilahirkan bukan dari keturunan Abraham, bukan dari keturunan Yahudi. Namun hari ini kepada kita diberitahukan satu berita akbar, berita besar, yang semula disebutnya sebagai satu rahasia, yang kemudian rahasia itu dinyatakan kepada kita melalui Paulus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pimpinlah kami untuk mengerti apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya kami semua hidup dengan tentram, nyaman, bahagia
dan menjalani kehidupan kami sesuai dengan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus menulis surat kepada orang-orang di Efesus atau sidang jemaat di Efesus, Paulus sedang berada di dalam penjara. Ia dipenjarakan oleh karena ia melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Allah, yaitu pembawa berita kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia berada di Roma oleh karena ia dipenjarakan. Penjara di Roma tidak menghalangi Paulus untuk selalu berbuat sesuatu bagi dan demi kepentingan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, demi dan bagi kepentingan orang-orang yang belum mengenal rahasia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya semakin hari semakin bertambah banyak orang-orang yang mengenal akan rahasia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka beroleh anugerah yang besar sebagaimana yang telah disediakan oleh Allah untuk semua orang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan di sini. Ketika Paulus mengatakan dulu hal rahasia Allah ini merupakan sesuatu yang tersembunyi bagi semua orang, karena mereka belum mendengarkan berita kasih karunia oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, atau belum ada orang-orang yang membawakan tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah, atau orang-orang yang dipercayakan untuk tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah belum sampai kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Dan melalui surat ini Paulus memberitahukan kepada orang-orang di Efesus bahwa mereka dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi, sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah. Mereka berada di luar garis keturunan Abraham. Mereka bukan keturunan Yahudi, jadi mereka tidak beratas warisan bapa leluhur, warisan dari Bapa Abraham. Saya ingin membacakan berkat yang Allah anugerahkan kepada semua manusia melalui Abraham. Dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ketiga. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua orang di muka bumi, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tapi kemudian orang-orang Yahudi melimitasi berkat ini. Mereka beranggapan bahwa berkat dari Bapak Abraham hanya untuk mereka, hanya untuk kaum Yahudi, hanya untuk orang-orang Yahudi. Sehingga menurut mereka berkat Allah melalui Abraham ini bukan menjadi hak orang-orang di luar Yahudi yang dianggapnya sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu beratus-ratus tahun rahasia ini atau berkat kasih karunia Allah ini menjadi rahasia bagi semua orang, sampai Rasul Paulus memberitakan itu kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi, termasuk di sini adalah kepada orang-orang Efesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah berkat-berkat yang diterima oleh orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, yaitu orang-orang bukan Yahudi, atau orang-orang percaya pada Yesus, baik orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi? Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, orang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kemudian turut menjadi ahli waris. Turut menjadi ahli waris. Janji keselamatan dari Allah telah ditabuh sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pada saat itu belum ada sifat superioritas dari orang-orang atau yang bersifat kesukuan. Namun pada waktu itu orang berusaha untuk memperoleh Allah, mendapatkan Allah. Oleh karena itu sejak saat itu orang-orang berusaha untuk mencari dan menemukan Allah. Namun pada zaman Yesus Kristus rahasia Allah telah dinyatakan kepada barang siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus beroleh atau menjadi ahli waris.
perjanjian yang diberikan oleh Allah pertama-tama kepada manusia pertama Abraham dan selanjutnya kepada kita semuanya. Ya, berkenaan dengan berkat turun-temurun. Ini ditangkapnya bahwa ini hanya untuk para keturunan Abraham. Namun Paulus kemudian mengatakan bahwa bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah disebutnya, untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Sejak Yesus diberitakan, dikabarkan, dan mereka percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka mereka beroleh juga berkat rohani dari Bapa Abraham. Berkat rohani dari Bapa Abraham di dalam Kristus dibukakan bagi semua orang. Paulus menegaskan bahwa termasuk kepada orang-orang Efesus dan kepada kita juga, kita sekalipun bukan keturunan orang Yahudi atau bukan keturunan Abraham, namun di dalam Kristus kita juga beroleh hak sebagai ahli waris. Disebutkan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Akan tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau kita ini adalah anak, berarti kita ini adalah pewaris, ahli waris dari Bapa kita, dari Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, orang-orang bukan Yahudi juga mendapatkan bagian untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Mungkin orang-orang Yahudi menentang ketika berita Injil disampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi, tetapi kebenaran Allah tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Orang-orang Efesus yang disebutnya sebagai orang bukan Yahudi, termasuk kita orang-orang bukan Yahudi. Jikalau kita ada di dalam Kristus, kepada kita juga dianugerahi belas kasih dan kasih karunia Allah luar biasa. Kita turut serta menjadi anggota tubuh Kristus. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita satu sama lain saling bertautan. Kita satu sama lain saling berhubungan. Kita satu sama lain saling ketergantungan. Kita satu sama lain mempunyai keterkaitan yang tidak terpisahkan. Saling mengisi, saling melengkapi. Saling mengisi, saling memberkati, saling mengisi, saling menguatkan dan meneguhkan, karena kita satu sama lain sebagai anggota tubuh Kristus yang mempunyai fungsi dan peranan masing-masing bagi kepentingan tubuh supaya tubuh ini menjadi sehat. Satu sakit, semua sakit. Satu lemah, semua mengalami dampak dari lemahnya satu bagian di dalam tubuh kita. Kita dianugerahi oleh Allah di dalam Kristus menjadi anggota tubuh Kristus. Kita adalah gereja Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang-orang bukan Yahudi, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, turut menjadi peserta dalam janji Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ada beberapa hal yang dapat kita simak di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-14. Yang pertama, janji Allah kepada setiap orang yang ada di dalam Kristus, bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus sejak semula telah dipilihnya supaya menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang ada di dalam Kristus beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa-dosanya. Untuk setiap orang yang ada di dalam Kristus beroleh segala berkat rohani di dalam surga. Haleluya, puji Tuhan. Untuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, kita semua beroleh janji Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat rohani di dalam surga. Kita menjadi anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita beroleh penebusan atas segala dosa-dosa kita, sehingga kita dibenarkan, dikuduskan sebagai pribadi-pribadi yang dilayakan oleh Allah untuk menempati rumah Bapa di surga pada saatnya. Terpujilah Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada 3 hal yang penting yang dianugerahkan kepada kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, kita adalah ahli waris. Sekalipun kita bukan keturunan Abraham, tetapi kita sebagai ahli waris yang dijanjikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kita orang percaya menjadi anggota tubuh Kristus. Kita semua diikatkan dan dihimpunkan menjadi satu sebagai tubuh Kristus. Kemudian
Yang ketiga, kita adalah menjadi peserta dalam janji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah 3 hal ini membuat kita kokoh berdiri di atas dasar iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat, karena kalian semuanya adalah ahli waris. Kalian semuanya adalah orang-orang yang menjadi peserta janji Allah di dalam Kristus. Kalian semua adalah orang-orang yang diikatkan menjadi satu sebagai tubuh Kristus di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami betapa besar anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bila setiap anggota Jemaat Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti dan semua orang yang mendengarkan firman-Mu ini menjadi sadar bahwa mereka menerima anugerah yang begitu besar. Dan biarlah tidak ada seorang pun di antara kami menyia-nyiakan anugerah-Mu itu, supaya kami hidup secara aktif sebagai anggota tubuh Kristus yang berlaku sebagaimana posisi peran kami di dalam tubuh Kristus. Oleh karena pimpinan dan kuasa Roh Kudus di dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.